everyone, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM C0121-074. Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang model analisis untuk kreditur. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, perlu kita ketahui kreditur adalah seseorang atau lembaga yang memberikan jasa atau pinjaman kepada orang atau lembaga lainnya. Nah, kreditur di sini yang dimaksud berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Yang dimaksud di sini seperti bank yang memberikan kredit atau pinjamannya dalam bentuk uang atau aset lainnya kepada peminjam. Yang diharapkan oleh kreditur adalah uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan bunga atau imbalan yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam analisis kreditur, kita perlu mengevaluasi yang pertama itu profil peminjam, riwayat kredit, dan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Faktor seperti skor kredit, pendapatan, tanggungan hutang, dan sektor pekerjaan dapat menjadi pertimbangan penting. Selain itu, dipertimbangkan juga kondisi ekonomi dari si peminjam dan dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar. Nah, pengertian dari model analisis untuk kreditur adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan si peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, tujuannya itu untuk membantu kreditur untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan risiko yang terukur. Tujuan dari analisis model untuk kreditur ini adalah yang pertama, memastikan pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjamannya. Yang kedua, menjadikan landasan untuk penentuan kredit, tingkat suku bunga, jaminan, dan limit kredit bagi calon si peminjam. Yang ketiga itu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari pemberian kredit. Yang keempat, menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan. Nah, dalam pembahasan ini mengenai materi model analisis untuk kreditur, saya mengambil 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu profil peminjam. Nah, dimaksudkan di sini profil peminjam adalah dalam analisis kreditur mencakup sebagai berikut. Yang pertama itu aspek karakter. Nah, karakter di sini yang dimaksudkan ialah kepribadian dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadinya maupun lingkungan kerja dalam bisnisnya. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam analisis karakter ini, antara lain yaitu calon peminjam memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, jujur, terbuka, serta tidak memberikan pola perilaku negatif seperti suka berbohong dan lain sebagainya. Yang kedua itu kapasitas. Calon peminjam memiliki kemampuan dalam melunasi tanggung jawabnya, contohnya pada perusahaan. Nah, dalam penilaian biasanya berkaitan dengan pendidikan, kemampuan memahami peraturan pemerintah, dan dalam memimpin, menguasai area bisnis dan pandangan akan tujuan usaha ke depannya. Nah, yang ketiga itu modal. Modal yang dimaksud di sini adalah pendapatan atau pengeluaran bulanan yang masih kurang stabil. Maka diperlukan modal yang cukup untuk nasabah harus memiliki dana untuk menutupi periode atau bulan lalu yang belum terpenuhi. Maka dalam hal ini layanan kredit dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seiring dengan meningkatnya modal perusahaan, semakin serius pula para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga juga akan meningkatkan keamanan pihak ketika memberikan pinjaman. Nah, yang keempat itu jaminan. Yang dimaksud di sini jaminan adalah produk atau barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah
atas kredit yang diterimanya. Jaminan ini harus dievaluasi oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tingkat risiko kewajiban keuangan nasabah kepada kreditur. Risiko tersebut dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta jaminan yang sesuai kepada nasabah. Yang kelima itu kondisi ekonomi calon peminjam. Nah, di sini yang dimaksudkan berkaitan apabila sedang terjadi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang dapat berdampak pada situasi ekonomi calon peminjam. Contohnya itu sebuah bisnis usaha merupakan prospek bisnis yang benar-benar memiliki gambaran besar agar dapat tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Kemudian terjadi permasalahan politik di kota tersebut yang mengakibatkan ekonomi semua pihak terpuruk, maka akibat kondisi tersebut bank dapat menolak pinjaman yang diajukan pihak tersebut. Analisis ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian akibat ketidakmampuan peminjam untuk membayar kredit. Selain itu, penggunaan riwayat kredit peminjam juga menjadi bagian penting dalam menilai kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Nah, pokok pembahasan kedua saya itu dalam data keuangan peminjam. Yang dimaksudkan di sini, pihak kreditur memeriksa secara rinci bagaimana laporan keuangan yang dimiliki peminjam seperti pendapatan, laba bersih, dan arus kas untuk memenuhi kesehatan keuangan mereka. Pokok pembahasan ketiga saya yaitu analisis kredit dengan rasio keuangan. Nah, yang dimaksud di sini membantu dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit dengan melibatkan penggunaan rasio-rasio keuangan untuk mengetahui kesehatan keuangan si peminjam dan untuk mengukur risiko kredit. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang hubungan antara berbagai unsur-unsur dalam laporan keuangan. Pokok pembahasan keempat yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan membayar kewajiban mengacu pada sejauh mana peminjam dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo dalam waktu yang singkat. Faktor seperti likuiditas, arus kas, dan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai dapat mempengaruhi kemampuan tersebut. Pokok pembahasan terakhir yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Nah, dimaksud di sini kemampuan untuk perusahaan membayar kewajiban keuangan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ini mencakup pembayaran utang jangka panjang seperti pinjaman, obligasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, dan arus kas yang dihasilkan dari operasi bisnis. Analisis ini penting untuk mengetahui kestabilan keuangan dan kelanjutan usaha.